Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pesta pernikahannya sendiri, pria ini disiram air dan diusir dari pelaminan. Tapi 1 jam kemudian, dunia berbalik. Sosok tak terduga datang. Dengarkan baik-baik sampai akhir ya. Kalian dari mana aja nih? Komen di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe supaya dilunaskan semua hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit ballroom hotel bintang 5 itu. Dekorasi mewah serba putih dan emas membuat suasana seperti pernikahan para bangsawan. Para tamu berdatangan dengan gaun desainer dan jas mahal. Lantai ballroom dipenuhi bisik-bisik dan tawa kecil yang sopan, seperti biasa di acara elit. Dari pintu masuk utama, 2 sosok pengantin berjalan pelan. Nadine tampil memesona dengan gaun putih berkerudung renda panjang, sementara Raka berjalan di sampingnya dengan jas sederhana. Tidak semewah pengantin pria lain pada umumnya, tapi tetap bersih dan rapi. Senyumnya tenang, matanya lembut. Tapi tatapan para tamu langsung menusuk, bukan karena kagum, melainkan mencibir. Dia suaminya? Serius? Bisik seorang wanita dengan suara setengah tertawa. Pantas aja pakai jas kayak dari rental murah, tambah yang lain, menunjuk ke arah Raka tanpa malu-malu. Ganteng sih, tapi auranya aura rakyat jelata. Ucap seorang pria muda yang berdiri di dekat buffet, sambil melirik teman-temannya yang langsung terkekeh. Raka mendengar sebagian dari mereka, tapi ia tetap melangkah. Di balik dadanya yang berdebar, ia berusaha meyakinkan diri, yang penting Nadine bahagia, bukan mereka. Namun, sorotan mata yang memandang rendah tak berhenti. Bahkan salah satu tamu wanita mendekat Nadine saat keduanya menyapa barisan tamu, lalu berbisik cukup keras untuk didengar semua orang di sekitar. Nadine, kamu cantik banget, sayang ya. Suaminya bukan dari kalangan kita. Nadine tersenyum kaku, tidak menjawab apa-apa. Sementara Raka hanya menunduk, mencoba menahan rasa sesak yang mulai menggerogoti dadanya. Mereka akhirnya duduk di pelaminan. Musik lembut mengalun. Fotografer mengambil gambar-gambar formal, tapi suasana tetap ganjil. Beberapa tamu enggan ikut berfoto. Beberapa lagi hanya mengambil selfie sendiri, menghindari pengantin pria. Seorang pria tua berdasi, yang mengaku rekan bisnis keluarga Nadine, bahkan berkata lantang ke arah Raka saat naik panggung untuk bersalaman. Semoga kamu bisa kerja keras, nak. Setidaknya cukup buat kasih makan Nadine tiap hari. Tamu-tamu lain tertawa kecil. Raka tersenyum, meski rahangnya menegang. Seorang tante Nadine, Bu Rini, berbisik ke Ibu Dewi, Ibu Nadine, yang duduk tak jauh dari panggung utama. Dewi, kamu beneran kasih anak kamu nikah sama laki-laki kayak gini? Apa kamu nggak takut anakmu hidup susah? Ibu Dewi tidak menjawab, tapi wajahnya tegang. Matanya tajam memandangi Raka dari kejauhan. Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat. Ada amarah yang jelas belum keluar, tapi hanya menunggu waktu. Sementara itu, Nadine tampak gelisah. Ia tahu ini tidak baik. Tapi ia juga tahu, ibunya tidak pernah benar-benar menyukai Raka. Meski Raka telah berusaha keras, datang dari keluarga sederhana, namun penuh sopan santun dan cinta, itu tidak pernah cukup. Dan saat jam menunjukkan pukul 20, ketika acara resepsi telah berjalan hampir 1 jam, sebuah ketegangan menggantung di udara. Beberapa tamu mulai berbisik, katanya ibunya Nadine mau naik panggung. Bawa apa? Tuh. Raka hanya menatap Nadine sejenak. Kamu baik-baik aja? Tanyanya pelan. Nadine hanya menjawab dengan senyum tipis. Aku juga gak tahu, Kak. Namun malam itu, mereka belum tahu bahwa badai belum datang. Dan panggung pelaminan yang indah itu, sebentar lagi akan menjadi panggung luka yang sulit dilupakan. Musik masih mengalun lembut, tapi suasana mulai terasa tegang. Beberapa tamu terlihat menoleh ke arah sudut ballroom, di mana Ibu Dewi, Ibunda Nadine, berdiri sambil menenteng tas mungil dan wajah yang diselimuti kemarahan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Suaranya belum terdengar, tapi gesturnya sudah cukup membuat ruangan sunyi. Itu Ibu Dewi mau naik panggung, bisik seorang tamu. Waduh, jangan-jangan ada yang mau dia omongin, kata yang lain, mulai mengangkat ponsel untuk merekam. Nadine berdiri dari kursi pelaminan, raut wajahnya panik. Bu mau ngapain?
Tanyanya cemas. Namun Ibu Dewi tidak menggubris. Ia langsung naik ke panggung, berdiri di antara kedua pengantin. Wajahnya dingin menatap Nadine, lalu beralih pada Raka. "Cukup sudah semua sandiwara ini," ucap Ibu Dewi, nadanya tajam, terdengar oleh seluruh tamu yang kini terdiam. Ia mengangkat mik dari pembawa acara dan berbicara dengan suara lantang. "Hari ini seharusnya jadi hari bahagia anak saya. Tapi bagaimana bisa saya bahagia saat melihat dia bersanding dengan laki-laki seperti ini?" Beberapa tamu langsung saling pandang. Ponsel-ponsel mulai merekam. Nadine menarik tangan ibunya, berusaha menenangkan, tapi Ibu Dewi menepisnya. "Saya, Dewi Hartanto, ibunya Nadine, tidak pernah setuju dengan pernikahan ini. Dan saya ingin semua orang tahu alasannya," lanjutnya dengan suara bergetar oleh amarah. Lalu ia menunjuk Raka dari atas ke bawah. "Lihat penampilannya. Jas ini bukan jas Calvin Klein, bukan Versace, bahkan bukan hasil jahitan butik kelas 2. Sepatunya, lihat." Tumitnya mulai mengelupas. "Dan jam tangannya? Itu bukan Rolex atau Tag Heuer. Itu jam murahan." Raka hanya menunduk. Nadine menahan air mata. Ibu Dewi terus melanjutkan. "Kamu datang dari keluarga sederhana. Saya tahu itu. Tapi kesederhanaan bukan berarti kemiskinan yang dibungkus keberanian nekat. Kamu bahkan tak punya pekerjaan tetap. Bagaimana kamu mau membahagiakan anak saya? Hah?" Seisi ballroom sunyi. Beberapa menunduk malu, beberapa justru menikmati drama ini, seolah sedang menonton sinetron kelas tinggi. Tak cukup dengan kata-kata, Ibu Dewi meraih segelas air dari meja terdekat dan, splat, menyiramkannya ke tubuh Raka. Gaun pengantin Nadine dan jas Raka basah oleh air yang dingin dan memalukan. Beberapa tamu berseru pelan. Beberapa hanya mematung, tidak percaya. "Aku tidak rela anakku menikah dengan laki-laki tak berharga seperti kamu," ucap Ibu Dewi dengan suara serak. Tangannya gemetar. Nafasnya naik turun karena emosi. Raka berdiri diam, rambutnya basah, air menetes dari jasnya. Tapi ia tetap tidak berkata apa-apa. Ia tidak marah. Ia tidak membentak. Hanya menatap Ibu Dewi dengan mata sendu, seolah berkata, "Aku sudah tahu ini akan terjadi." Nadine menatap Raka, air matanya jatuh, tapi bibirnya tetap membisu. Ia tak mampu membela. Dan itulah yang paling menyakitkan. Akhirnya Raka menghela napas dalam, mengangkat tangan untuk menenangkan semua orang. Ia lalu berkata pelan namun tegas, "Terima kasih, Bu, karena telah menunjukkan siapa saya di mata kalian. Saya akan pergi, bukan karena saya kalah, tapi karena saya mencintai Nadine, dan saya tak ingin dia menjadi korban dari pertikaian yang tak adil." Ia melepaskan cincin dari jarinya, menaruhnya di meja pelaminan, lalu berjalan turun dari panggung, basah, diam, dan penuh harga diri. Tamu-tamu hanya bisa menonton dalam sunyi. Ibu Dewi memalingkan wajah. Nadine menangis, tak mengejar, tak menghentikan. Ia hanya diam. Dan keheningan itu jauh lebih memekakkan daripada ribuan teriakan. Langkah Raka terdengar pelan di lorong belakang ballroom. Setiap tapaknya seperti menyayat perasaan. Jas basahnya menempel dingin di tubuh. Air masih menetes dari ujung rambutnya. Tapi ia tak menoleh ke belakang. Tak ada lagi yang ingin ia lihat. Lampu-lampu pesta masih berpendar terang. Musik orkestra perlahan kembali dimainkan, tapi suasana sudah tak sama. Di pelaminan, Nadine masih berdiri terpaku, matanya sembab, wajahnya pucat. Beberapa tamu mulai bisik-bisik, sebagian mengutuk perlakuan Ibu Dewi, sebagian lain hanya menyeringai menonton drama. Namun Raka, pria itu tetap berjalan keluar tanpa satupun kalimat dendam. Ia tahu, jika ia bertahan 1 detik lagi di ruangan itu, air matanya akan jatuh. Dan bukan itu yang ingin ia tunjukkan. Di parkiran belakang, ia membuka ponsel tuanya. 1 pesan diketik. "Maaf Nadine, aku tidak bisa memaksakan diriku masuk ke dunia yang menolakku. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai harga diriku. Jaga dirimu baik-baik. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti." Ia tekan tombol kirim. Lalu ia menatap langit Jakarta yang gelap, dengan mata berkaca-kaca. Beberapa panitia yang tadi tertawa,
kini memperhatikan dari jauh dengan rasa bersalah. Seorang waiter bahkan berbisik, "Gila, kuat banget dia. Kalau gue sih udah ngamuk tadi." Raka membuka jaket jasnya, melepas dasi yang sudah basah, dan menyampirkannya di pundak. Ia berjalan menyusuri trotoar pelan, menyendiri. Tak ada tumpangan. Tak ada jemputan. Ia benar-benar sendiri malam itu. Tiba di halte, ia duduk dan menunduk. Bayangan wajah Nadine masih menari di benaknya. Senyuman pertama kali mereka bertemu. Tawa kecil di taman kota. Pelukan saat ia melamar, meski dengan cincin sederhana. Semua kenangan itu kini hanya luka yang menggantung. Seorang ibu tua yang juga menunggu bus memperhatikannya. "Nak, kamu kenapa bajumu basah?" Raka tersenyum samar. "Baru saja keluar dari tempat yang salah, Bu." Ibu itu mengangguk, lalu berkata lirih, "Kadang, Tuhan sengaja tunjukkan siapa yang tak pantas dalam hidup kita, lewat kejadian yang menyakitkan." Raka mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi permulaan. Bus kota datang. Ia naik, duduk di bangku paling belakang. Menatap jendela, melihat kerlap-kerlip kota yang kontras dengan hatinya yang kosong. Namun di matanya mulai ada percik kekuatan. Ia mengambil buku catatan dari tas kecilnya. Di halaman pertama, ia menulis, "Mulai malam ini, aku bukan lagi pria yang gagal menikah. Aku adalah pria yang diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa hinaan bisa menjadi batu loncatan." Tak ada dendam dalam hati Raka. Tapi ada tekad yang menyala. Ia tidak akan mengejar Nadine. Ia akan mengejar versi terbaik dari dirinya, yang tak bisa dihina, yang tak akan ditertawakan lagi. Dan malam itu, tanpa siapapun tahu, Raka pamit bukan hanya dari pesta, tapi dari masa lalunya yang penuh penolakan. 2 hari setelah insiden di pesta pernikahan, nama Raka seperti menghilang. Nomor teleponnya tak bisa dihubungi, akun media sosialnya kosong, bahkan alamat rumah kontrakannya sudah tak dihuni. Nadine beberapa kali mencoba mengirim pesan, namun semua hanya berakhir centang satu. Hanya sunyi yang dijawabkan. Ibu Dewi, meski sudah lega melihat masalah itu pergi dari hidup anaknya, diam-diam merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa tamu penting yang dulu akrab dengan keluarga kini mulai menjauh. Beberapa mitra bisnis mulai menggantung komunikasi. Seperti ada bayangan besar yang tak mereka pahami sedang bergerak dari balik layar. Sementara itu, di kota kecil di luar Jakarta, tempat di mana langitnya masih biru dan suara klakson jarang terdengar, seorang pria sederhana menatap sawah dari beranda rumah kayu tua. "Sudah waktunya pulang," ucap Raka pada dirinya sendiri. Rumah itu adalah milik ayah angkatnya, Pak Dirga, yang sejak muda tinggal di luar negeri. Dulu Raka sempat meninggalkan rumah ini karena ingin mandiri, membangun hidupnya sendiri tanpa membawa nama besar siapapun. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena siapa yang ada di belakangnya. Tapi luka malam pesta itu mengubah segalanya. Pak Dirga memandangi anak angkatnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sudah siap menerima warisan tanggung jawab ini, Ka?" Raka mengangguk mantap. "Saya nggak mau balas dendam, Ayah. Tapi saya ingin mereka tahu, menilai orang dari baju dan dompet adalah kebodohan yang menyedihkan." Sejak hari itu, hidup Raka berubah total. Ia kembali belajar dunia bisnis keluarga, dari perbankan, logistik, konstruksi, hingga investasi teknologi. Ia menghadiri rapat-rapat virtual lintas negara, menandatangani perjanjian penting, dan secara bertahap mulai mengendalikan 300 lebih perusahaan yang tersebar di Asia Tenggara. Namun tak ada yang tahu bahwa Raka lah orang di balik semua itu. Ia menggunakan nama perusahaannya, tapi tak pernah memamerkan wajahnya. Semua profil publik masih atas nama Pak Dirga. Ia ingin diam. Ia ingin saat ia kembali, bukan nama perusahaan yang berbicara, tapi prinsip hidup yang mengangkat harga dirinya. Di suatu malam, Raka menatap kembali video pesta pernikahannya yang tersebar diam-diam. Video itu sudah ditonton ratusan ribu orang di media sosial, dijadikan bahan gosip oleh akun anonim, dan memicu komentar-komentar simpati, meski juga hujatan. Tapi Raka hanya tersenyum. "Terima kasih untuk penghinaan itu, Bu Dewi," katanya lirih. "Karena hari itu, saya belajar siapa diri saya sebenarnya." Waktu berjalan.
Setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu. Nama, Raka Dirgantara, mulai muncul dalam daftar Forbes Asia, tapi dengan catatan khusus, pengusaha muda misterius yang tak pernah muncul di hadapan publik. Ia menjadi investor utama di berbagai startup, pengendali saham terbesar di sektor konstruksi, dan diam-diam menyelamatkan beberapa perusahaan dari kebangkrutan. Dan pada suatu pagi, ia berdiri di jendela gedung pencakar langit miliknya. Di tangannya ada undangan. Reuni keluarga besar Nadine, acara 3 tahun pernikahan. Raka tak tertawa, tak juga marah. Ia hanya berkata tenang, waktunya pulang. Tapi bukan sebagai Raka yang dulu. Ia mengenakan jas hitam yang elegan, menyelipkan jam tangan klasik hadiah ayah angkatnya, dan keluar dari gedung. Belasan mobil mewah menunggu di bawah, dan satu tim pengamanan pribadi sudah bersiap. Langit Jakarta hari itu cerah. Tapi tak lebih cerah dari tekad Raka. Ia tak kembali untuk membalas dendam. Ia kembali untuk memberi pelajaran, dengan cara paling elegan. Pagi itu, halaman rumah keluarga Nadine ramai. Mobil-mobil mahal berderet rapi, taman penuh dekorasi bunga putih dan lampu gantung, sementara aula utama disulap menjadi tempat perayaan ulang tahun pernikahan Nadine dan suaminya, sekaligus acara reuni keluarga besar. Para tamu berdatangan dengan pakaian mewah. Suara gelas beradu dan tawa ringan mengisi udara. Di tengah keramaian, Bu Dewi berdiri anggun dengan gaun berkilauan, menyapa satu persatu kolega dan keluarga yang hadir. Terima kasih sudah datang. Hari ini istimewa sekali, ucapnya bangga kepada salah satu tamu kehormatan. Namun kegemilangan itu perlahan retak ketika dari kejauhan terdengar deru konvoi kendaraan. 5 mobil hitam elegan berhenti tepat di depan gerbang. Seorang pria muda keluar dari mobil tengah, berpakaian hitam dengan jas berpotongan tajam dan jam tangan mewah di pergelangan tangan kirinya. Wajah itu membuat Nadine nyaris menjatuhkan gelas sampanye dari tangannya. Raka? Gumamnya pelan. Tamu-tamu mulai memperhatikan. Sosok pria itu berjalan masuk, tenang namun memancarkan wibawa yang membungkam ruangan. 2 orang asisten dan pengawal pribadi menyertainya dari belakang. Ia berdiri di tengah aula, memandang sekeliling dengan mata tajam namun damai. Seseorang berbisik, itu, yang dulu disiram Bu Dewi waktu pernikahan Nadine, kan? Yang lain menimpali, tapi dia datang dengan iringan pengawal? Siapa dia sekarang? Raka berdiri tepat di hadapan Bu Dewi, menatapnya lurus. Wanita itu pucat, lidahnya keluh. Raka mengeluarkan satu map hitam dari tas asistennya, lalu berkata dengan suara tenang namun bergetar. Saya datang bukan untuk membalas dendam. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kerja sama investasi antara grup kami dan keluarga Nadine, resmi saya batalkan hari ini. Ia menyerahkan dokumen pembatalan itu ke Bu Dewi. 1 lembar kertas yang nilainya lebih dari 300 miliar rupiah. Saya ingin tahu, lanjut Raka, bagaimana kalian memperlakukan saya ketika saya datang tanpa nama dan tanpa harta. Dan saya sudah dapat jawabannya. Suasana beku. Nadine berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya, Pak Bima, berusaha menenangkan istrinya yang kini tak sanggup berkata apa-apa. Para tamu yang dulu tertawa saat Raka dihina, kini terdiam membisu. Raka melangkah ke podium kecil, mengambil mikrofon. Saya adalah CEO Dirgantara Group. Dalam 3 tahun terakhir, saya tidak hanya menjalankan 300 perusahaan di berbagai sektor, tapi juga mempekerjakan ribuan anak muda dari desa dan membiayai sekolah untuk anak-anak tidak mampu di berbagai kota. Kenapa saya datang hari ini? Ia menatap Nadine. Bukan untukmu, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah layu hanya karena dihina. Tapi cinta sejati tidak juga bertahan jika tak dihargai. Tepuk tangan terdengar dari satu sisi aula. Diikuti beberapa orang yang terharu. Raka tersenyum kecil. Kalian pernah menolak saya karena penampilan dan keadaan. Hari ini saya datang bukan untuk merendahkan siapapun. Saya hanya ingin menegaskan bahwa ukuran manusia bukan dari apa yang mereka kenakan, tapi dari apa yang mereka perjuangkan. Ia lalu menunduk, memberi salam, dan berjalan pergi. Semua mata mengikutinya. Tak satu pun berani menahan atau berkata-kata. Hari itu, Nadine menangis. Tapi bukan karena kehilangan Raka, melainkan karena menyadari
ia telah melepaskan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Dan Bu Dewi? Ia hanya bisa duduk lemas, menatap selembar kertas pembatalan kerjasama bernilai ratusan miliar, yang lebih menyakitkan daripada 1000 tamparan. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan atau harta yang terlihat. Kadang, orang yang paling kita remehkan diam-diam sedang menyiapkan langkah paling besar dalam hidupnya. Penolakan bisa menjadi cambuk untuk bangkit, dan hinaan bisa menjadi bahan bakar untuk membuktikan diri. Tapi yang paling penting, jangan pernah malu menjadi orang baik, karena kebaikan sejati tidak butuh pengakuan, hanya ketulusan dan keberanian untuk tetap berjalan meski dijatuhkan.